Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum minal muslimun. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani la mi'ata wa usrina sanatan fallahu wa bizawal hamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya yang kecil di hadapan Allah Rabbul Izzati, sebagai makhluk yang lemah dan sebagai makhluk tak berdaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya dan upaya selain kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan jikalau kita sebagai hambanya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apabila kita banyak bersyukur, karena kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak-banyaklah bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hamba-hambaku banyak bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah, akan kulipat gandakan segala rezeki dariku. Tapi ingat kata Allah, jikalau hamba-hambaku tak mau bersyukur tentang segala apa yang telah aku berikan, tentang segala apa yang aku ciptakan, ingat kata Allah, siksa dan azabku sangatlah perih. Berselawat kepada ya Habiballah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insyaallah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'i wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Agung, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, insyaallah akan senantiasa diselamatkan baik dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abadi. Sahabat-sahabat, para netizen, saudara-saudari tercinta, terkasih dan tersayang, salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu. Salam dari Bung Laga, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia ini. Untuk sahabat-sahabat channel dari Bung Laga yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang ada di Singapura, Timor Leste, yang ada di Abu Dhabi, bahkan di seluruh penjuru dunia, terima kasih banyak Bung Laga ucapkan, karena sahabat-sahabat semua terus dan terus, selalu dan selalu mendoakan dan mendukung Bung Laga, serta memberikan supportnya, telah hadir dan telah mendukung channel dari Bung Laga Official. Dukung terus channel dari Bung Laga Official dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya sahabat-sahabat, agar notifikasi para sahabat-sahabat semua biarkan terus menyala, agar para sahabat-sahabat dan notifikasinya tidak ketinggalan dalam menonton video-video terbaru dari Bung Laga Official, serta di-share dan di-subscribe selalu, karena subscribe itu gratis bersama-sama semua. Bung Laga amat bersyukur
amat sangat mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan tiada tara. Karena walau bagaimanapun sahabat-sahabat semua, Bung Laga bukan apa-apa tanpa adanya sahabat-sahabat semua. Dan Bung Laga bukan siapa-siapa tanpa ada doa dan restu, dukungan, partisipasi, kehadiran, dan perhatian. Adapun sebaliknya, Bung Laga akan mendoakan agar para sahabat-sahabat semua beserta keluarga besar, beserta orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menyayangi, dan orang-orang yang mengasihi yang ada di sisi sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan bahagia, senantiasa dalam keadaan baik selalu, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dilindungi dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, kali ini Bung Laga akan membahas tentang kesombongan, tentang keangkuhan, tentang keangkeramurkaan, dan pongahnya sepak terjang dari Kiselamet ini. Memang benar sahabat-sahabat semua, tatkala Kiselamet tumbang oleh Bari Lampung, saat itu Bung Laga tidak bersama rekan-rekan tim spiritual yang lain dan tidak bersama guru besar Bari Lampung. Bung Laga mendapatkan berita, mendapatkan kabar dari rekan tim spiritual yang lain bahwa Kiselamet ini terkapar dan tumbang serta tak berdaya di tangan Bari Lampung. Dia pamit, katanya sahabat-sahabat semua, akan pulang ke kampung halamannya. Dia pamit sahabat-sahabat semua ke Bari Lampung dan tim spiritual yang lain. Dia akan pulang ke dusun, entah dusun mana sahabat-sahabat semua. Tapi Bung Laga rasakan sahabat-sahabat semua, memang sahabat-sahabat semua, telepati terawangan yang Bung Laga rasakan sepertinya Kiselamet ini bohong. Kiselamet ini hanya tipu daya dan memperdaya Bari Lampung. Bukankah sahabat-sahabat tahu bahwa Kiselamet ini dijuluki King of the King, raja di raja, licik, picik, pecundang, memutar balik fakta, dan pandai bersilat lidah. Berbagai macam cara dihalalkan oleh Kiselamet ini, yang penting dia selamat. Sebenarnya sahabat-sahabat semua ya, kalau dia berpikir secara rasio, dia pakai otak, dia pakai hati nurani dan pikiran yang jernih, seandainya dia tahu sahabat-sahabat semua bahwa neraka dan surga ada, bahwa siksa kubur pasti ada bagi orang-orang yang beriman ini, Kiselamet akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi sayang, seribu kali sayang sahabat-sahabat semua, tak dinyana tak diduga, Kiselamet ini masih temperamen, Kiselamet ini masih egois, Kiselamet ini masih ego, pengen menang sendiri. Yang ada di isi otak kepala dia hanya kekuasaan dan jabatan. Bagaimana bukan kekuasaan dan jabatan sahabat-sahabat semua? Dia coba bohongi, dia coba pecundangi Bari Lampung secara halus agar Bari Lampung ini tertipu, terpedaya oleh kelicikan dan piciknya dari Kiselamet ini. Mungkin bagi tim spiritual yang lain bisa jadi bahwa memang Kiselamet ini tidak akan pulang lagi ke sini, bisa jadi. Tapi kata Bung Laga, dia akan pulang kembali ke sini lebih biadab, lebih brutal, dan lebih beringas dari saat itu sahabat-sahabat semua.
Berlalu telah berupaya sahabat-sahabat. Dia telah berikhtiar, dia telah berusaha dengan kelemah lembutannya, dengan kesabarannya. Namun sepertinya lawan Bari Lampung serta tim spiritual kali ini bukan kaleng-kaleng. Maksud Bung Laga, perangainya. Dia ini Ki Slamet ini haus dengan kekuasaan dan jabatan. Sahabat-sahabat, saya akan bicara dengan Ki Slamet. Saya yakin Ki Slamet ini mendengar kata-kata dan paparan dari Bung Laga. Assalamualaikum Ki Slamet. Saya yakin dan tahu, walaupun bukan sekarang, engkau nantinya akan menonton video dari Bung Laga ini. Ki Slamet, Bari Lampung, Bung Laga dan tim spiritual yang lain meminta kepadamu, sebelum terlambat, lebih baik bertobat. Jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa sakti, jangan kau merasa dijaya, bahwa jangan juga kau merasa wah di dunia ini. Karena kehebatan, kesaktian, kedikjayaan yang maha kuasa, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau hanyalah makhluk kecil yang tak ada apa-apanya di hadapan Allah Rabbul Izzati. Engkau harus sadar selamat. Kalau engkau tidak sadar, kalau engkau semakin sombong, keangkuhanmu, kebohonganmu yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Saya tahu, selamat. Walaupun saat ini engkau tidak menonton video dari Bung Laga ini, mungkin antek-antekmu, mungkin saja anak buahmu yang akan melaporkan kejadian semua ini. Bukan Bung Laga takut dengan Anda, Selamat. Bukan juga Bari Lampung takut dengan Anda. Karena yang berhak mencabut nyawa manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya sang malaikat maut, bukan kami. Makanya ingat itu, Selamat. Engkau harus sadar, engkau harus ingat, kekuasaan dan jabatan hanyalah sementara waktu. Di suatu saat, kekuasaan, jabatan, harta benda, itu semua amanah dan saatnya nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki Slamet, engkau harus sadar bahwa setelah di kehidupan dunia ini masih ada kehidupan yang lain. Ada siksa kubur, Ki Slamet. Siksa kubur itu, Ki Slamet, sesuai amal perbuatan kita yang kita tanam di dunia ini. Baik yang kita tanam, insya Allah baik pula yang akan terima di alam kubur nanti. Tapi sebaliknya, apabila kejahatan yang kita lakukan dan sampai ajal kita, keburukan dan kejahatan yang akan kita terima di alam kubur nanti. Masih banyak selamat, bukan hanya alam kubur di beritaan terakhir, bukan. Ada alam barzah. Makanya engkau harus sadar keselamatan. Engkau harus sadar keselamatan bahwa kehidupan ini hanya sementara waktu, bahwa kehidupan ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, keselamatan. Jangan engkau sangat pongah, jangan engkau sangat sombong, karena sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga keselamatan. Isma sita fa innaka mayyit. Hiduplah sepuas dan sekehendak hatimu, tapi ingat, kau akan pasti mati. Yakin itu keselamatan. Dan sadarkan anak buahmu, antek-antekmu. Dan juga jangan kau bersembunyi di bawah ketiak anak buahmu, keselamatan. Allah. Oke sahabat semua, mohon maaf. Mungkin tutur bahasa Bung Laga, tindak tanduk Bung Laga, sikap
dan pola belum sesuai dengan kehendak dari sahabat-sahabat semua, Bung Laga mohon maaf. Karena inilah batas kemampuan Bung Laga, tapi Bung Laga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar menjadi orang yang berguna bagi diri kita sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi handai tolan, dan berguna bagi orang lain. Sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, nanti pun sahabat-sahabat semua akan menyaksikan bahwa Ki Slamet ini berpura-pura. Dia hanya menyembunyikan identitas aslinya. Siapa sebenarnya dia? Aslinya bukan Ki Slamet. Saya yakin sahabat-sahabat semua betapa kecewa dan merananya keluarganya apabila mengetahui Ki Slamet ini, yang nama samaran ini, brutal dan biadab sepak terjangnya ini. Sahabat-sahabat, jadi Bung Laga hanya berpesan kepada Ki Slamet agar walaupun dia tidak menonton, tetapi Bung Laga yakin ada anak buahnya dan antek-anteknya akan melaporkan ini. Tapi kalau Ki Slamet tidak terima, sahabat-sahabat semua, Bung Laga tidak akan pernah kalah sebelum berperang, sahabat-sahabat semua. Karena Bung Laga telah berikrar dan berjanji di lubuk hati Bung Laga yang paling dalam, telah terpatri demi menegakkan keadilan, demi menegakkan kebenaran. Di sisa-sisa umur Bung Laga akan mendarma baktikan kepada hal-hal kebaikan. Selama pengkhianatan, kejahatan, kezaliman, kemungkaran, kesesatan yang bercokol di muka bumi, Bung Laga dan Bani Lampung serta tim spiritual yang lain akan berantas setiap keangkara murkaan. Bung Laga yakin sahabat-sahabat semua bahwa ada kalanya nanti, entah esok, entah lusa, entah bulan, entah tahun depan, Ki Slamet ini akan datang kembali lebih brutal, lebih ganas, dan lebih biadab. Tapi saya angkat topi dengan Bani Lampung, sahabat-sahabat semua. Bung Laga acung jempol dengan Bani Lampung. Sebrutal-brutalnya lawannya, sebrutal-brutal rivalnya, saingannya yang akan membunuh dirinya sendiri, dia masih sabar, sahabat-sahabat semua. Nah, di sini sahabat-sahabat semua, bukan Bung Laga membanding-bandingkan Bani Lampung dan tim spiritual yang lain, bukan sahabat-sahabat semua. Tapi real, ini kenyataan sahabat-sahabat semua. Saya perhatikan, ya, ini saya perhatikan sahabat-sahabat semua. Bani Lampung ini dengan dedikasi kesabarannya, kelemah lembutannya, ketekunannya, dia telah banyak menobatkan dan menginsafkan lawan-lawan yang brutal dan ganas, sahabat-sahabat semua. Kita flashback belakang. Saat itu preman besar sekaliber Abah Perdi yang kita tahu saat ini Bung Laga, sahabat-sahabat semua, begitu ganas dan brutalnya, lebih ganas dan brutal dari Ki Slamet sebenarnya. Tapi dengan kesabaran, kelemah lembutan Bani Lampung, Abah Perdi dan Perdi taubat dengan sendirinya berkat hidayah dan karunia dari Ilahi melalui jembatan dan titian dari Bani Lampung. Banyak sekali sahabat-sahabat semua, seperti Cik Belangi yang telah ditobatkan oleh Bani Lampung, Mataulo, Barat, Renggu, Reno, Yonokarung, Mat Kancil, Ambon, dan lain-lainnya sahabat-sahabat semua. Jadi bukan Bung Laga
memuji berlebihan kepada Wali Lampung, tapi ini real dan kenyataan apa adanya, sahabat-sahabat semua. Apa adanya akan Bung Laga paparkan dan akan Bung Laga katakan kepada sahabat-sahabat semua. Walaupun sahabat-sahabat mungkin tahu, telah banyak tahu daripada yang tidak tahu. Ini yakin sahabat-sahabat semua. Sesakti-sakti keislaman, sehebat-hebat keislaman, sebrutal-brutal keislaman, seganas-ganasnya keislaman, sebiadab-biadabnya keislaman, Bung Laga yakin suatu saat nanti, jikalau Bung Laga masih panjang umur, dapat menyaksikan keislaman, taubat dan insaf di hadapan dan rangkulan dari Bari Lampung. Untuk sahabat-sahabat dari Bung Laga Official, kenapa dan ada apa Bung Laga harus katakan dan paparkan semua ini? Karena setidaknya sahabat-sahabat semua, setidaknya Bung Laga telah memberikan sirine kepada Bari Lampung dan tim spiritual yang lain bahwa Kiselamat ini akan datang kembali. Dia akan backpass kembali lagi ke sini, ke belakang, dan dia lebih brutal dan ganas. Dia akan mengerahkan antek-anteknya dan anak buahnya untuk lebih brutal dan biadab. Tapi doakan saja sahabat-sahabat semua, doakan agar Bari Lampung, Bung Laga, dan tim spiritual yang lain dapat sabar dan dijauhkan dari musibah, dari onak dan duri, dari rintangan-rintangan, dari aral, dari kerikil-kerikil tajam dan ranjau-ranjau yang akan menghadapi kami nanti. Sekali lagi, demi keadilan dan kebenaran, khususnya Bung Laga akan mendarma baktikan di sisa-sisa umur hidup Bung Laga untuk sesuatu yang hak, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang keadilan. Walaupun sahabat-sahabat semua, kejahatan ini tidak akan punah di seluruh dunia sampai hari kiamat nanti. Kita berdoa sahabat-sahabat semua, kita berdoa agar diri kita, agar keluarga kita, agar saudara-saudara kita, agar sahabat-sahabat kita di saat ajal tiba, tatkala sang malaikat mau mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, kita dalam keadaan baik di penghujung akhir hayat kita, dan kita tersenyum tatkala mata menutup mata untuk menuju peristirahatan terakhir kita. Sahabat-sahabat, Bung Laga kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa senantiasa selalu memberikan keimanan dan keislaman kepada diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai hati kita terkunci, tertutup untuk mengingat Sang Khalik, untuk mengingat yang serba maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai, ya Allah, agar jangan sampai hati kita terkunci dan tertutup untuk mengingat-Mu, ya Allah, sampai akhir hayat dan sampai mata kita tertutup. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, saudara-saudara kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang dari jauh maupun dekat yang telah meninggal dunia, kita doakan
agar almarhumah senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, senantiasa diterima segala amal ibadahnya, senantiasa diterangi selalu dengan cahaya-cahaya surga di alam kuburnya, agar sebagai penerang, sebagai lampu, sebagai dian untuk pelita di alam kubur almarhumah. Kita doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Latif ya Ghafur, ya Azizul Jabbar Mutakabbir, ya Malikul Qudus Salam. Dengan segala kerendahan dan kelemahan, dengan segala ketidakberdayaan dan ketidakmampuan, sebagai makhluk kecil di hadapan-Mu ya Rabb, sebagai makhluk lemah yang tak berdaya, dan sebagai hamba yang amat sangat kecil di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa saudara-saudari kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa untuk kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, almarhumah. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosanya, terimalah segala amal ibadahnya ya Allah, terangilah selalu dengan cahaya-cahaya surga-Mu dalam kubur-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan jadikanlah ya Allah untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudara kami telah meninggal dunia, termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung yang akan menempati surga-Mu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usyukur wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Latif ya Allah.